Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nuzuriyah, Ibu guru di SMP Negeri 2 Bunguran Timur, mengajar mata pelajaran IPA dan prakarya. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan pertama IPA, Ibu sampaikan selamat datang kepada anak-anak Ibu dari SD Ranai ataupun dari wilayah di luar Ranai. Selamat datang di keluarga besar SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Nah, walaupun kalian belum masuk ke sekolah atau belum tatap muka, belum ketemu langsung sama guru-guru, tetap semangat dan kalian sudah menjadi bagian dari SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Nah, di masa-masa pandemi ini, Ibu ingatkan kalian harus tetap semangat. Kalaupun nanti belajarnya lebih susah karena online, belajarnya lebih tidak buat semangat karena nggak ketemu kawan-kawan, tidak bisa main juga di sekolah. Tapi ingat, ini adalah ujian kita di masa pandemi COVID-19. Nah, ini upaya pemerintah supaya kalian tetap sehat. Dan kalau misalnya ada ketemu orang COVID gitu kan, kita di sekolah ramai-ramai. Nah, itu kan berbahaya bagi kesehatan kita. Apalagi kalian yang masih di bawah umur, nah itu akan gampang terpapar COVID-19. Nah, Ibu juga ingatkan tetap jaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus hindari kerumunan, jangan nongkrong-nongkrong atau pergi ke tempat-tempat yang tidak penting atau belum penting. Nah, dalam masa seperti ini, upaya dari guru-guru, khususnya Ibu guru IPA, akan memberikan pembelajaran dengan daring atau online. Jika di luar daerah atau di kota-kota lain kalian sering lihat itu orang-orang pakai Zoom atau orang-orang video call pakai aplikasi, salah satunya Zoom tadi. Nah, kalau di kita mungkin agak susah karena nggak semuanya punya HP, nggak semua tempat juga punya jaringan. Tapi jika keadaannya nanti memungkinkan, Ibu berharapnya banyak yang bisa memakai Zoom sehingga nanti kita bisa ketemu langsung di layar, walaupun nggak ketemu langsung secara langsung, tapi Ibu berharap bisa melihat muka-muka kalian, melihat ekspresi kalian. Ibu bisa tanya langsung, kalian bisa juga jawab langsung, kan lebih seru juga. Nah, dalam video kali ini kenapa Ibu buat video, supaya Ibu juga ingin lebih memperkenalkan diri Ibu. Kalian adalah siswa baru di SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Ibu berharap apapun yang kita lakukan nanti, apapun yang kita jalani selama masa pandemi, kalian bisa ikuti dengan sungguh-sungguh dan kalian bisa ambil manfaatnya. Jadi di masa ini kita tetap belajar, kita tetap berkomunikasi, sehingga nanti kalau misalnya COVID-nya lama sampai selesai dan ada ujian nanti, kalian bisa mengerjakannya. Dan ilmu kalian juga bertambah. Nah, Ibu adalah guru IPA dan untuk kelas 73 ini, khusus 73 Ibu mengajar IPA. Jadi hanya kelas 73 Ibu mengajar IPA. Nah, IPA kalau di SD kalian itu belajar di buku. Di buku itu tertulis judul tema, misalnya tema tentang apa gitu. Nah, di dalam satu buku itu ada belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ada juga tentang alamnya. Nah, kalau di SMP kalian belajar IPA itu tersendiri, ada bukunya sendiri. Jadi buku IPA. Buku matematika, belajar aja matematika, khusus dia. Kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi di SMP tingkatannya lebih tinggi. Kalian belajarnya juga lebih dalam atau lebih luas. Nah, IPA itu kan singkatan dari ilmu pengetahuan alam.
Nah, dari namanya aja berarti kita mempelajari segala ilmu, segala pengetahuan tentang alam. Alam itu berarti segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, baik itu kalian misalnya di rumah, nah itu alam kalian juga. Di lingkungan kalian, di jalanan, di hutan, di tempat wisata, nah itu alam juga. Nah, segala sesuatu yang ada di alam itu, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu, nah itulah yang akan kita pelajari. Dan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena apa? Jika kita sudah tahu, kita bisa merawatnya. Contohnya kita tahu tumbuhan, kita tahu bunga, kita tahu buah. Nah, supaya kita bisa memanfaatkannya, misalnya buah bisa kita konsumsi, kita harus merawatnya. Terus bunga biar lebih indah, biar enak dilihat, nah kita harus merawatnya. Kemudian misalnya tentang kesehatan. Misalnya tentang kesehatan, kita nanti ada belajar tentang sistem-sistem di dalam tubuh kita. Nah, kalau di luar kan kita bisa lihat di sekitar kita. Nah, kalau di dalam ilmunya harus kita benar-benar ketahui. Misalnya sistem pencernaan, pernafasan, dan sistem-sistem lainnya. Kalau kita tahu nih kalau misalnya kita bernafas seperti ini maka berbahaya, kita makan ini maka berbahaya. Jadi kita bisa menjaga apa yang perlu kita jaga, sehingga kita tidak hidup sembarangan dan hidup kita semakin terarah. Nah, ilmu pengetahuan alam ini ada yang bisa kita lihat langsung, kita tahu langsung, tapi semua hal yang kita tahu langsung itu, yang ada namanya itu, contohnya misalnya tumbuhan, nama bunga ini, nama bunga itu, nah itu ada yang menciptakan namanya, ada yang memberikan nama pertama kali, ada yang ketemu pertama kali, nah itu dilakukan oleh peneliti, di mana di masa lalu, masa sebelum kita sekarang, itu penelitian dilakukan oleh peneliti dengan sistematis, dengan sangat teliti, baru nanti diberikan data. Jadi semua hal yang kita ketahui tentang IPA ini bukan cuma pendapat-pendapat kita, tetapi ada faktanya, ada datanya. Nah, kemarin sudah disampaikan sama wali kelas masing-masing harus meminjam buku di perpustakaan SMP 2. Nah, buku yang kita pakai seperti ini. Judulnya Ilmu Pengetahuan Alam SMP MTS kelas 7 semester 1. Nah, ini akan kita pakai dalam satu semester nanti. Nah, di sini ada 6 bab yang akan kita pelajari, dan bab pertama itu adalah objek IPA dan pengamatannya. Nah, ini semester 1 kalian belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Istilah-istilah pentingnya ada pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, besaran turunan. Nah, ini kalian pelajari pertama kali supaya kalian tahu cara mengamati, cara mengukur, apa aja besaran. Nah, di situ nanti kalian pelajari di semester ini. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, segala hal yang terjadi di sekitar kita itu sudah dilakukan serangkaian penelitian yang sangat cermat dan hati-hati. Nah, jadi dari hasil temuan itulah yang kita manfaatkan untuk kesejahteraan hidup kita. Nah, contohnya misalnya di teknologi-teknologi yang udah kita gunakan, misalnya komputer, televisi. Nah, itu kan bukan langsung ada, tapi harus dilakukan penelitian, dilakukan pengerjaan, dilakukan lagi cek-cek supaya memang bisa digunakan. Terus ada biji jagung hibrida. Nah, di situ kan biji jagung hibrida itu ada perlakuan khusus, bukan kita tanam terus kita langsung dapat, tidak, tapi ada penelitiannya sehingga bisa kita ikuti cara-caranya.
Terus ada pupuk juga. Pupuk itu kan bukan berarti sampah atau kotoran langsung jadi pupuk, tidak. Tapi ada pengolahan-pengolahannya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi langkah awal yang kita pelajari untuk mengetahui benda-benda sekitar kita itu adalah pengamatan atau mengamati, observasi. Nah, makanya kita belajar ini di bab pertama. Nah, kita masuk di penyelidikan IPA. Nah, kalau di buku ini disampaikan misalnya kalian mengamati keluarga kalian, mengamati teman kalian, apa aja yang bisa kalian amati. Nah, kalau secara mata kita, nah kita kan bisa mengamati misalnya warna kulitnya, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna matang, kuning langsat. Nah, itu kan bisa kita amati. Terus kita bisa mengamati apalagi, misalnya rambutnya keriting, rambutnya lurus. Terus kita bisa mengamati hidungnya mancung, hidungnya pesek. Nah, itu kan bisa kita amati. Tapi ada yang tidak bisa kita amati dengan mata kita langsung, harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya misalnya kita mau mengamati panjang sesuatu, atau kalau di orang kita mengamati tinggi badannya, tentu kita harus ada alat ukurnya, tinggi badannya. Misalnya di puskesmas kan kalian pernah lihat tuh untuk periksa tinggi badan. Nah, di situ ada kan. Terus kita mau periksa berat badan. Nah, berat badan juga nggak bisa kita sendiri misalnya berdiri atau ketemu kawan, berat kamu nih 40 atau 50, nggak bisa. Tapi harus kita menggunakan alat timbang. Nah, di situ baru kita tahu beratnya ternyata 30, ternyata 40. Nah, di situ baru kita tahu. Nah, dengan cara inilah IPA terus berkembang. Dari kita amati, kita tahu dulu kita mau mengamati ini, berarti kita harus ada alat ukur ini. Berkembang sehingga semakin banyak hal yang bisa kita ukur, semakin banyak alat ukur yang tercipta oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, kalau secara umum kalian itu kalau kita melakukan pengamatan, kita melakukan penyelidikan, misalnya kita ingin mengetahui sesuatu, kita mau menyelidik apa yang ada di sekitar kita. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan berarti kan kita kalau misalnya ke suatu tempat atau kita melakukan sesuatu, pasti kita melihat dulu. Berarti pengamatan, kita mengamati dengan menggunakan panca indera. Kita menggunakan mata kita. Nah, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur, tentu kita harus lihat kan, walaupun pakai alat ukur, tapi kita harus lihat alat ukurnya ini sampai berapa sentimeter, misalnya tinggi. Terus berat kita misalnya berapa sampai kilogram, nah gitu. Kemudian pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi itu. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi itu maksudnya membuat penjelasannya. Kita merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi yang udah kita lihat itu kita buat. Apa yang udah kita lihat tadi ya? Misalnya berat badan Joni, 40 kg dengan menggunakan alat timbang ini. Penjelasan ini kita gunakan dengan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi kita harus kasih tahu kita itu berat badannya berapa, terus alat timbangnya apa. Terus misalnya kita mau tahu berat badan anak SMP, berarti misalnya kalau berdasarkan penelitian anak SMP itu berat badannya 40 sampai 50. Nah, itu kisarannya.
Kemudian setelah kita tahu, kita sudah buat penjelasannya tadi, kita mengamati, kita membuat penjelasannya, barulah kita mengomunikasikan. Mengomunikasikan ini berarti kita membicarakannya, kita ngasih tahu, kita sampaikan hasil penyelidikan. Nah, menyampaikannya ini bisa dengan lisan maupun tulisan. Jadi kalau misalnya buat informasi itu kita lebih kepada tabel atau kita lebih ke data-data singkat, sedangkan mengomunikasikan ini berupa paragraf, kita buat panjang, kita ceritakan. Nah, itu baik berupa kita tulis di buku atau kita sampaikan dengan mulut. Nah, hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Nah, jadi yang Ibu sampaikan tadi harus kalian lakukan secara berurutan atau sistematis. Jadi nggak bisa kita udah sampaikan tiba-tiba baru kita mengamati, tidak bisa. Jadi kita harus mengamati dulu, harus kita buat data dulu, baru kita mengomunikasikan. Nah, itu langkah awal dalam kita pembelajaran IPA, yaitu untuk mengamati hal-hal yang berada di sekitar kita. Nah, kalau di yang Ibu sampaikan tadi kan lebih ke tumbuhan, lebih ke yang hal-hal yang memang kita bisa lihat secara langsung, tapi ada juga yang benda-benda yang tidak bisa kita lihat langsung karena jaraknya jauh atau memang tidak berada di dekat kita, tapi ada yang jauh, misalnya di luar angkasa, misalnya ada planet, ada planet salah satunya bumi tadi, terus ada planet lainnya, ada satelit, ada matahari. Nah, itu juga dipelajari di IPA. Nah, itu juga berdasarkan penyelidikan tadi. Ada ilmuwan sebelumnya itu melakukan pengamatan dulu, terus kan sampai ada itu ilmuwan yang ke luar angkasa. Ada juga yang memang cari-cari informasi, baca buku kemana-mana, memang ada datanya, sehingga kita tahu kalau kita itu, planet kita itu namanya bumi, kita tahu kalau satelit kita itu bulan. Nah, itulah yang salah satu dipelajari dalam IPA. Nah, IPA juga macam-macam studinya. Jadi kalau di SMP kita belajarnya IPA, tapi nanti di SMA ada lagi pembelajaran yang lebih khusus lagi. Nah, itu ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Di situ nanti ada belajar yang lebih dalam lagi. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Tidak perlu panjang-panjang. Yang penting kalian pahami secara baik yang Ibu sampaikan. Bisa baca bukunya lagi atau bisa dengarkan video ini secara berulang-ulang. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat dan kalian ambil intinya, supaya kita ada tambahan ilmu. Jadi ini pertemuan pertama, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian ambil manfaatnya. Nah, setelah kalian baca video ini, baca buku dan menonton video ini, Ibu harap kalian silakan kalian isi absen, nanti Ibu kasih linknya. Nah, di absen itu ada di bagian bawahnya diminta kesimpulan pertemuan pertama. Nah, di situ kalian buat kesimpulan yang kalian bisa ambil pada saat pertemuan ini dari materi yang Ibu sampaikan ini, ya. Sampaikan kesimpulan sebaik mungkin. Nah, Ibu akan nilai kesimpulan kalian. Tahu kan kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu intisarinya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi apa ya? Yang paling pentingnya apa ya? Di situ yang kalian tuliskan ya.
Terus nanti kirim linknya, nanti datanya masuk ke Ibu. Sekalian itu juga absen. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.